Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rahmat Utomo Amir, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sopeng, asal sekolah SMKN 1 Sopeng. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Apakah Bapak Ibu tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, seorang guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda, serta beliau pendiri organisasi Taman Siswa. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian daripada pendidikan, di mana proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana pendidikan yang menuntun dan berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan itu menghamba pada anak. Dalam pembelajaran menggunakan metode dan model yang menumbuhkan motivasi, minat, dan kemampuan anak untuk menemukan pemahamannya. Selain itu, dalam sistem pendidikan yang berpihak atau berhamba pada anak menekankan pada tumbuh kembang minat, kebutuhan, dan kemampuan anak dengan melakukan pendekatan dengan didasari cinta dan kasih. Kemudian yang kedua, konsep budi pekerti. Konsep budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah kebulatan jiwa manusia yang merupakan bersatunya antara cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, anak bukan tabula rasa atau anak bukan selembar kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi seorang anak memiliki tulisan yang samar-samar, dan tugas kitalah sebagai seorang pendidik untuk menebalkan tulisan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan yang dianalogikan sebagai petani. Artinya bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan murid, metode belajar siswa yang berbeda-beda, dan berorientasi pada kebutuhan anak yang berbeda-beda pula. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya dan beranggapan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada guru, di mana kegiatan pembelajaran lebih dominan ada pada guru. Guru lebih aktif daripada murid. Yang kedua, kegiatan yang saya lakukan dalam proses pendidikan sering menuntut anak didik, menuntut mereka untuk mengikuti semua aturan dan perkataan guru. Kemudian yang ketiga, penilaian yang saya lakukan cenderung hanya menilai satu sisi saja, sisi kognitif atau intelektualnya saja, tanpa melakukan penilaian yang holistik. Yang keempat, pembelajaran saya anggap cukup di kelas saja. Karena menurut saya, pembelajaran di kelas memudahkan guru dalam mengontrol siswa. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama tentu adalah mindset tentang cara mendidik.
saya akan lebih memberikan dorongan, motivasi, tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, guru atau pendidik bertindak sebagai among yang menuntun segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, serta memberlakukan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada nilai-nilai karakter. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti kepada peserta didik, sehingga anak-anak kita bisa menyikapi kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, tentu dalam proses pembelajaran, cara dan metode yang bervariatif diupayakan dapat membuat peserta didik dan guru lebih intens berkomunikasi dan saling berkolaborasi. Apa yang dapat segera saya terapkan agar di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Tentu yang pertama saya lakukan adalah memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya. Saya melakukan asesmen ini untuk memberikan pengetahuan atau penilaian awal tentang kemampuan dan kebutuhan siswa atau peserta didik saya. Yang kedua, menjadi contoh atau teladan baik di kelas ataupun di sekolah. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran, saya melakukan dengan berbagai cara atau metode yang bervariasi yang mendukung proses tumbuh kembang peserta didik. Dan yang terakhir, tentu menjadi penuntun, bukan menuntut. Ya. Kemudian itulah tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih, semoga bermanfaat.